Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan tentang jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati ya. Kenapa setan masuk? Supaya setan mengendalikan hati kita sehingga akhirnya mengendalikan diri kita seutuhnya. Seperti kata Said Hawa bahwa hati itu adalah bentengnya kita. Kalau benteng sudah dikuasai oleh setan, maka diri kita seutuhnya bisa dikuasai oleh setan. Sehingga kita harus hati-hati menutup celah-celah dan pintu-pintu masuknya setan ke benteng hati kita tersebut. Nah, di antara celah dan pintu masuknya setan adalah pertama al-jahlu. Apa itu al-jahlu? Al-jahlu adalah kebodohan atau awam, keawaman kita terhadap ilmu agama khususnya ya. Kenapa kebodohan ini menjadi jalan masuknya setan? Karena orang yang awam, yang bodoh, yang tidak punya ilmu itu cenderung melakukan sebuah kesalahan dan dia mempertahankan kesalahannya. Apalagi ketika orang yang bodoh ini melakukan hal yang bukan di bidangnya gitu, mengambil amanah bukan bagiannya, dia berbicara bukan yang dia kuasai. Ini sangat berbahaya. Dia bukan hanya mengundang setan untuk menguasai dirinya, tetapi dia juga membuka celah setan menguasai banyak orang. Makanya ketika orang yang tidak punya ilmu berbicara tentang agama, lalu dia mengeluarkan fatwa kesesukanya, ya senyamannya dia, maka selalu fatwa itu menyesatkan banyak orang. Maka ini sebuah yang paling berbahaya. Nah, jadi al-jahlu adalah pintu masuknya setan yang paling berbahaya, yang merugikan dirinya dan orang lain. Maka solusinya apa? Ya, solusinya adalah kita harus belajar dan jangan kita malu-malu untuk mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, daripada kita mengatakan memaksa untuk menjawab lalu nantinya kita akan membuat orang celaka, bahkan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik lagi kalau kita kalau bisa kita jangan bicara kecuali apa yang kita mengerti, apa yang kita paham maksudnya, bahkan dan bahwa kita memang tahu dan mengerti, punya referensinya yang jelas tentang hal tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan sebuah bagaimana setan itu mengelabui orang-orang yang bodoh tentang ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Kata Nabi, man khalaqaka. Ya, jadi ada setan itu datang kepada seseorang di antara kalian lalu bertanya, siapa yang menciptakanmu? Fayaqulullah. Kemudian dia menjawab, Allah lah yang menciptakan aku. Nah, setelah itu setan akan bertanya lagi, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Idza wajada ahadukum dzalika falyakul amantu billahi wa rusuli fa inna dzalika yuzhibu an. Kalau seseorang merasakan itu di dalam pikirannya, ada pertanyaan, siapa yang menciptakan saya? Kemudian kita menjawab sendiri, Allah yang menciptakan saya. Lalu muncul lagi, siapa yang menciptakan Allah? Kan suka ya ada yang kayak gitu tuh, pertanyaan-pertanyaan yang sok kritis dan nakal tentang akidah gitu, tentang kebesaran Allah. Nah, kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang subhat kayak itu dalam hati kita, maka Nabi katakan amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pertanyaan itu akan hilang dari pikiran kita. Kenapa? Karena itu adalah jalan masuknya setan untuk mengelabui pikiran kita, karena setan itu tahu tentang keterbatasan ilmu kita. Nah, jadi teman-teman, itulah yang pertama. Yang kedua, jalan masuknya setan ke dalam hati manusia adalah suuzon, berprasangka buruk kepada siapapun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Prasangka itu seringkali menjadi jalan masuknya setan untuk membisikkan hal-hal yang buruk di dalam pikiran dan hati kita. Misalnya apa teman-teman? Misalnya kita kayak mendapatkan sebuah berita ya, yang
tidak terlalu jelas gitu. Tetapi kita langsung menyimpulkan berita itu dengan sebuah kesimpulan karena mengikuti prasangka kita. Nah, inilah jalan masuknya setan. Jangan menyimpulkan dulu sesuatu yang belum jelas. Jangan menyimpulkan sesuatu yang kita dengar hanya sekilas. Jadi harus di-cross-check dulu gitu, tabayun dulu. Makanya Allah mengatakan fatabayyanu, cari tahu dulu kebenarannya, kejelasan beritanya sehingga kita tidak terjebak ke dalam prasangka. Apalagi kalau prasangkanya salah, bener aja kadang-kadang dosa apalagi salah. Itu akan membuat kita akhirnya menyebarkan fitnah, menyebarkan hoak. Maka solusinya adalah cari tahu kebenarannya secara lebih kritis. Milikilah kemampuan analytical thinking atau berpikir secara kritis supaya kita menganalisa, ini benar nggak nih? Jangan-jangan nggak benar. Kemudian compare dulu, bikin perbandingan antara satu sumber dengan sumber yang lain sehingga kita tidak terbawa arus. Apalagi sekarang kita itu mudah sekali mendapatkan berita ya informasi-informasi sosial media bahkan kemudian compare dulu, bikin perbandingan antara satu sumber dengan sumber yang lain sehingga kita tidak terbawa oleh arus. Apalagi sekarang kita itu mudah sekali mendapatkan berita dan informasi sosial media, bahkan banyak dari kita yang kadang-kadang ketika mendapatkan sebuah postingan kemudian compare dulu, bikin perbandingan antara satu sumber dengan sumber yang lain sehingga kita tidak terjebak arus. Apalagi sekarang kita mudah sekali mendapatkan berita, mudah mendapatkan informasi sosial media. Bahkan banyak dari kita yang kadang-kadang ketika mendapatkan sebuah postingan ada kecelakaan atau ada apalah, ada tawuran dan sebagainya yang viral gitu, yang punya akunnya tidak menjelaskan secara lebih jelas di captionnya di mana kejadiannya, kronologisnya gimana. Dengan nggak jelasin seperti itu, akhirnya kita mencari beritanya di mana? Di komen. Kita lihat komen-komen orang gitu kan. Kayak misalnya yang gampang, ada film adegan film bagus ya. Nah, kita kan penasaran itu kan film apa sih? Nah, kemudian kita cari judul filmnya di mana? Di komen kan. Oh iya, ini ternyata film A. Oh ternyata ini film B, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan berita. Karena saking mudahnya kita mendapatkan informasi, tapi referensinya nggak jelas, maka kita harus lebih analytical thinking, lebih menganalisa lagi. Dalam menolak sebuah berita, itu kita nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kita nerima aja, apalagi berita politik, berita yang sifatnya sosial, sehingga kita akhirnya menyimpulkan lewat prasangka kita. Wah, dasar ini suaminya jahat, ninggalin istrinya. Wah, dasar istrinya selingkuh. Wah, dasar pemerintah begini. Itu ulama apa itu? Dan seterusnya. Jadi kita ngikutin prasangka hanya karena postingan, hanya lewat komen. Kita ikutin banyak komen-komen gitu kan, ada orang, kemudian kita ngikutin suara yang terbanyak. Ini namanya suuzon, berprasangka buruk yang membahayakan kita, sehingga masuklah setan untuk mengendalikan pikiran kita. Pernah Nabi Muhammad SAW ketika sedang berjalan dengan salah satu istri beliau gitu kan, dikisahkan oleh Sofia binti Hayy. Jadi istri Nabi Sofia sedang jalan dengan Nabi pulang dari iktikaf. Nah, jadi Sofia waktu itu menemani Nabi itu ke masjid, tapi udah kemalaman. Akhirnya Nabi keluar dari masjid mengantarkan Sofia pulang. Nah, karena perjalanan dari masjid ke rumah Sofia itu gelap, di tengah-tengah jalan Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat. Dua sahabat melihat Nabi lagi jalan sama seorang perempuan, sama seorang cewek. Nah, mereka kemudian menghindar karena mereka takut Nabi merasa malu ketahuan jalan dengan cewek. Makanya mereka menghindar masuk ke sebuah gang. Tapi Nabi melihat, Nabi tahu ada mereka. Akhirnya Nabi memanggil, kesini dulu. Nabi berkata, ini adalah Sofia istriku. Aku bukan jalan sama orang lain yang bukan mahram. Tapi kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami berpikir yang macam-macam tentang engkau. Maka Nabi pun bersabda,
inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami minal jasad. Jadi ada setan itu mengalir dalam aliran darah kita, sehingga bisa jadi sekarang kalian tidak berprasangka, tetapi ketika kalian tidak mendapatkan kejelasan berita, jadi ada setan itu mengalir dalam aliran darah kita, sehingga bisa jadi sekarang kalian tidak berprasangka, tetapi ketika kalian tidak mendapatkan kejelasan berita atau saya tidak mengklarifikasi siapa perempuan ini, suatu saat kalian akan berprasangka buruk terhadap aku. Jadi tabayun, klarifikasi itu penting banget teman-teman. Sampai Nabi saja yang suci tidak pernah berbuat dosa kan, takut sahabat terjebak dalam prasangka tentang perempuan yang berjalan bersama beliau, sehingga beliau tabayun, ini adalah istriku. Bagaimana dengan kita? Keharusan kita untuk tabayun atau klarifikasi sebuah berita menjadi sangat darurat, sehingga kita tidak terjebak di dalam bisikan-bisikan setan yang membuat prasangka-prasangka buruk kita terhadap orang lain. Semoga jalan-jalan masuknya setan yang dijelaskan oleh Said Hawa di dalam kitab Tazkiyatun Nufus tersebut menjadi referensi yang baik buat kita, untuk agar setan tidak menguasai benteng hati kita. Barakallahu fikum.